Halo, perkenalkan nama saya Eskil dan saya dari kelas MJ501. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Rati Anggorowis. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Hari ini saya membawakan studi kasus dari sebuah platform edtech yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Nah, di sini kita akan membedah model bisnis dari Ruang Guru dan bagaimana mereka menghasilkan income dari model bisnis yang mereka punya. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih bisnis digital itu, karena topik pembahasan kita hari ini yaitu bisnis digital. Jadi bisnis digital sederhananya adalah apapun kegiatan bisnis yang dilakukan secara online, antara penjualan, branding, promosi, dan pembelian yang dilakukan secara online melalui sebuah platform digital seperti marketplace dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan bisnis digital. Tentunya berbeda dengan bisnis konvensional yang sama-sama kita ketahui bahwa bisnis konvensional itu biasanya punya bangunan fisik, punya toko fisik. Nah, bisnis digital itu tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Bahkan jika pun tidak memiliki toko fisik, bisnis digital itu tetap bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita perlu tahu juga model-model dari bisnis digital ini. Nah, model yang pertama yaitu model versi digital. Jadi penjelasannya gini, versi digital itu biasanya punya versi fisiknya juga. Nah, misalkan di sini saya punya buku. Nah, ini adalah buku fisik. Nah, ketika dijual secara fisik melalui toko, berarti ini masuk di dalam kategori bisnis konvensional. Namun ketika dibuatkan dalam bentuk e-book lalu bisa diakses melalui platform online, nah buku ini sudah punya versi digitalnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu fasilitator digital. Nah, fasilitator digital itu seperti platform penyedia layanan jasa secara online, layanan produk, misalnya Gojek yang menyediakan layanan ojek online, atau misalkan Tokopedia dan Shopee yang menyediakan layanan penjualan produk melalui platform online. Nah, kemudian ada model yang ketiga, yaitu model hybrid. Nah, hybrid itu bisa menjadi gabungan dari kedua model bisnis sebelumnya. Dia bisa menjadi versi digital dan juga bisa menjadi fasilitator. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan utama kita hari ini, yaitu studi kasus dari Ruang Guru. Jadi Ruang Guru ini adalah sebuah platform digital edutech, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, yang penggunanya itu sudah lebih dari 31 juta pengguna, yang mana hal itu menjadikannya top edutech yang ada di Indonesia itu sendiri. Ruang Guru ini didirikan oleh dua orang, yaitu Kak Iman Usman dan Kak Belva Devara di tahun 2014, yang mana platform ini mereka desain untuk membantu anak-anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD sampai SMA, di perkuliahan, bahkan layanan mereka itu tidak terbatas pada sekolah saja. Mereka juga membuka pelatihan-pelatihan di luar sekolah, misalkan pelatihan terhadap guru dan kurikulum yang mereka punya. Nah, mereka melakukan itu semua. Selanjutnya, model bisnis yang dimiliki oleh Ruang Guru. Jadi model bisnis yang dimiliki Ruang Guru itu adalah model hybrid. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, model hybrid itu merupakan gabungan dari dua model sebelumnya dan bahkan lebih komplit gitu. Misalkan di sini dia bisa menjadi versi digital. Jadi konsepnya seperti ini. Kita ketika ingin mengakses materi-materi yang ada di Ruang Guru, maka kita perlu membayar untuk langganan, entah itu per bulan, ada juga yang per tahun, tergantung dari kebutuhan yang pengen kita capai gitu. Kemudian bisa juga menjadi fasilitator gitu. Nah, di mana platform Ruang Guru ini akan mempertemukan guru dan murid di dalam platform mereka. Jadi ketika kita ingin mengakses lebih,
suatu mata pembelajaran yang lebih advance, yang lebih personal, maka kita bisa membayar tutor yang disediakan atau yang bekerja sama dengan ruang guru. Nah, ketika kita membayar tutor tersebut, maka platform Ruang Guru sendiri mendapatkan komisi dari pembayaran si tutor tersebut. Kemudian tidak hanya itu, Ruang Guru juga menyediakan layanan partnership, misalkan membuka pelatihan-pelatihan terhadap sekolah atau kementerian yang butuh edukasi tentang kurikulum yang baik, maka Ruang Guru akan menyediakan layanan tersebut. Nah, tentunya ini adalah model bisnis to bisnis atau B2B gitu, di mana tidak selalu yang dihasilkan Ruang Guru dari pekerjaan tersebut adalah income atau uang, namun bisa jadi dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk promosi, sehingga platform digital seperti Ruang Guru ini bisa semakin besar karena mempunyai partner kerja yang banyak, yang luas, sehingga bisa dijangkau oleh lebih banyak orang lagi. Nah, selanjutnya kita bahas keunggulan dari model bisnis digital, model hybrid yang dilakukan oleh Ruang Guru ini. Ya, tentunya yang pertama yaitu pasar tanpa batas, karena tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada tempat. Jadi Ruang Guru ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun selagi masih ada internet, kita bisa mengakses Ruang Guru. Oke, keunggulan yang kedua yaitu potensi penghasilan yang sangat tinggi. Kenapa potensi penghasilannya sangat tinggi? Karena cost produksinya rendah. Materi-materi yang ada di Ruang Guru ini biasanya dibuat dalam sekali produksi. Jadi tidak ada lagi produksi yang berkesinambungan atau diproduksi lagi ketika produknya habis gitu. Karena ini adalah bentuk digital, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, tanpa takut habis produknya. Kita tetap bisa mengaksesnya karena dalam bentuk video atau dalam bentuk materi, file materi. Jadi siapapun yang sudah berlangganan Ruang Guru dapat mengakses materi-materi tersebut. Keunggulan lainnya yaitu pemanfaatan teknologi canggih gitu. Di sini ada beberapa teknologi yang sangat canggih yang aplikasikan oleh Ruang Guru ke dalam platform mereka, sehingga bisnis mereka itu semakin berjalan dengan efisien gitu. Seperti contohnya di sini untuk menarik engagement, Ruang Guru memberikan beberapa fitur seperti Robo Guru dan XP Point untuk tentunya memotivasi siswa sehingga mereka ingin lebih giat lagi belajar. Nah, ketika mereka lebih giat belajar, tentunya mereka akan membeli lagi layanan-layanan yang lebih advance seperti tutor karena mereka lebih giat gitu. Mereka senang belajar di Ruang Guru. Ruang Guru juga mengintegrasikan AI dalam platform mereka sehingga pembelajaran itu dapat lebih adaptif dan lebih personal gitu. Nah, kemudian ada juga konten-konten yang tersedia di platform Ruang Guru yang sangat-sangat banyak, yang disertai dengan animasi-animasi yang keren sehingga menarik minat bagi pelajar yang senang belajar dengan fun, dengan animasi-animasi yang lucu dan keren. Maka itu pun menjadi keuntungan bagi Ruang Guru itu sendiri. Ketika orang senang belajar di Ruang Guru, maka mereka kemungkinan besar akan memperpanjang langganan di Ruang Guru itu sendiri. Maka Ruang Guru akan mendapatkan income yang baru lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentunya infrastruktur yang dipunyai oleh Ruang Guru ini yang sangat proper gitu. Mereka punya database yang cukup sehingga platform mereka itu bisa berjalan dengan baik karena punya cloud infrastruktur AWS dan Firebase untuk akses yang lebih stabil kepada jutaan pengguna. Dan walaupun diakses oleh banyak orang, website mereka atau platform mereka, aplikasi mereka itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita bahas transformasi digital, penyelarasan bisnis dan IT. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu enterprise architecture. Nah, maksudnya adalah Ruang Guru menyelaraskan visi bisnis
atau pendidikan yang berkualitas dengan kapabilitas IT atau super app. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pergeseran model. Dari pendidikan yang offline, yang kaku dan membosankan dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, yang mahal, menjadi sebuah ekosistem digital yang fleksibel, yang terjangkau, yang lebih terukur gitu, sehingga kita dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya itu integrasi holistik. Penyatuan bimbel sekolah dan pelatihan kerja dalam satu platform. Jadi semua itu bisa dilakukan dalam satu platform saja, yaitu platform Ruang Guru. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu analisis hambatan dan tantangan. Nah, tentunya platform seperti Ruang Guru punya hambatan dan tantangan. Yang menjadi hambatan dan tantangannya ada 3. Yang pertama yaitu infrastruktur digital, kompetensi dan retensi, dan biaya akuisisi. Nah, infrastruktur digital, kesenjangan akses digital atau digital divide di daerah terpencil menghambat layanan berbasis video. Salah satu tantangannya itu kesenjangan digital gitu. Misalkan orang-orang yang ada di tempat-tempat yang sulit menjangkau internet, maka mereka akan kesulitan untuk mengakses materi-materi yang ada di Ruang Guru ini. Kemudian ada kompetisi dan retensi. Nah, pasar red ocean dengan pesaing seperti platform digital edutech lainnya, misalnya Zenius dan Flipper, menjadi salah satu tantangan yang cukup kuat bagi Ruang Guru. Kemudian ada biaya akuisisi. Nah, biaya marketing yang tinggi untuk mengubah pengguna gratis atau free menjadi pelanggan berbayar. Berikut adalah usulan pengembangan masa depan. Yang pertama adalah AI dan data analytics deep dive. Meningkatkan personalisasi otomatis untuk retensi siswa yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah ekspansi dan lokalisasi regional, yaitu memperdalam pasar Vietnam atau Thailand dengan konten lokal yang relevan gitu. Kemudian ada diversifikasi vokasi, yaitu sertifikat profesional dan kerjasama industri MOU ASEAN Tourism untuk pasar tenaga kerja. Nah, kesimpulannya adalah Ruang Guru sukses menerapkan model bisnis hybrid yang mengintegrasikan langganan B2C, marketplace, dan solusi B2B. Kemudian keunggulan terutama letak pada skalabilitas teknologi yang menciptakan pasar tanpa batas, efisiensi operasional. Kemudian kunci keberlanjutan masa depan adalah inovasi AI yang saya harap dibuat lebih personal lagi, sehingga orang-orang yang belajar di platform ini itu mendapatkan materi yang sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing, dan mereka lebih cepat memahami materi tersebut karena sudah dipersonalisis. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.